Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Sorry guys, ini mahasiswa atau preman sih? Sebagai simbolik bahwa kita tidak akan kalah. Gimana menurut kalian guys? Ada. Mereka bilang rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM bersama rakyat yang hadir hari ini dan 270 juta rakyat yang berdemo di Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. 2 tahun yang lalu saya melakukan pembakaran alma mater adalah bentuk kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi yang katanya alumni kampus kerakyatan, yang katanya alumni UGM tapi tidak memperjuangkan rakyat. Hari ini saya bakar poster beliau dengan... Ini nih yang saya bilang bahwa main bakar-bakaran kayak gini atau mau geruduk pagar-pagar dari fasilitas negara itu kan sia-sia gitu loh. Jadi di mana sebenarnya aspirasi yang mau dibawa? Karena saya kecewa, karena kita semua kecewa dan kita akan melawan. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Gimana kabar yang lagi demo? Udah pada makan? Jangan lupa makan siang ya. Gokil juga abang ini ya. Itu yang karet 1 telur dadar itu. Yang karet 2 ayam goreng. Yang ujungnya itu disobek dikit itu yang banyak kuahnya itu. Dan ingat ya, jangan lupa bawa paracetamol. Panas soalnya. Demam nanti kalian. Ini dari mana-mana aja nih yang demo ini. Gokil, gokil. Ada nyampe 10 juta. Aduh, kelihatan kan bahwa demo sekarang kurang menggigit. 2014 dong, baru paten sama 2019. Kok makin lama demonya kurang menggigit ya? Ada pula itu beberapa komika itu, kalian ngapain di situ? Kalian mau orasi atau lagi cari bahan materi? Biar ada hiburan, dibikin dulu stand up komedi di situ. Iya kan? Air mana air? Panas ini loh. Tapi ingat ya, jangan anarkis. Ini ku tengok kemarin tadi di berita, ku tengok udah ada itu manjat-manjat pagar. Boleh manjat-manjat pagar, tapi jangan digergaji ya. Sampai sakit perut kita dibuat sama abang ini. Nanti udah digergaji kalian jual pula. Itu dia. Ya sekarang begini. Ya, yang kalian demo itu apa sih? Pusing kali kepala aku mikiri. Apa yang kalian demo? Yang bayar siapa? Ya, sekarang begini, yang kalian ributkan itu, ya, yang kalian perkarakan itu adalah kenapa DPR menolak putusan MK itu kan? Ini dulu yang pertama. Sekarang perlu keluruskan. Mantap. Ya. Lanjutkan, DPR Bang. Tidak pernah menolak putusan MK. Ya, DPR tetap akan menjalankan apa yang menjadi putusan MK, tapi nanti 2029. Bukan menolak, hanya menunda. Sabarlah 5 tahun itu, sebentarnya itu. Sebentar, sabarlah. Ya, sabar sedikit ya. Itu dia, ingat ya, jangan pernah ada kata-kata bahwasanya DPR menolak, hanya menunda gitu ya. Nah, sekarang ini nih, ini banyak kali orang yang tidak mengerti
dengan MK. Ya, mereka berpikir bahwasanya ketika MK sudah mengeluarkan putusan, maka secara otomatis putusan itu sudah bisa menjadi undang-undang. Oh, tidak bisa, nggak bisa seperti itu ya. Jadi begini, fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuaikah tidak dengan konstitusi. Jadi kalau misalnya MK ketika ada yang menggugat, mereka melakukan uji materi dan ditemukan bahwasanya ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka mereka ya hakim yang ada di majelis, yang ada di Mahkamah Konstitusi itu mereka hanya berhak untuk merekomendasikan dan memerintahkan DPR untuk melakukan penggantian atau perubahan undang-undang. Itu dia, cerdas kita. Aduh, masa kalian di situ yang demo itu rata-rata mahasiswa kan? Coba searching dulu di Google, bikin melu kalian. Ya, jadi MK itu fungsinya hanya menguji, ya. Setelah itu siapa yang berhak untuk merubah undang-undang? Ya, pembuat undang-undang. Siapa? DPR dan juga pemerintah. Jadi tidak bisa memaksakan, sifatnya hanya merekomendasikan. Salam waras dan salam akal sehat. Oke, jadi agak sedikit berbeda salam kali ini. Karena kita menghadapi gerakan demonstran yang sangat-sangat membabi buta dan sangat-sangat meluas dan sangat banyak sekali. Mereka bergerak atas nama memperbaiki tatanan bangsa kita dari para perusak oknum elit. Maksudnya begini, bahwa gerakan demonstrasi yang sudah ditunjukkan dan dilakukan itu jelas kita perhatikan itu ada dugaan-dugaan anarkis yang sangat ekstrem sekali. Jadi sangat disayangkan sekali pastinya, karena mereka yang hadir di dalam gerakan demonstrasi itu adalah mahasiswa dan juga mereka yang gak kaleng-kaleng. Dari sisi pendidikan dan juga logika cukup jauh lebih matang dan dewasa, tetapi tindakan jauh bicara lebih kuat bahwa apa yang mereka tunjukkan itu tidak lebih dari preman gitu ya. Jadi inilah yang menurut saya ketidakkonsistenan sebagai seorang pendidik, seorang terdidik, sebagaimana mereka harus menjunjung tinggi logika, menjunjung tinggi narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi yang memang bertujuan untuk mewujud nyatakan aspirasi masyarakat tentang keadaan-keadaan yang tidak baik. Dan kita perhatikan mengenai tagar-tagar seputar peringatan darurat terhadap keadaan bangsa kita ini pun juga saya mencurigakan siapa yang sedang bermain tentang tagar itu. Jelas kita mendasari di dalam sebuah sorotan bahwa yang menjadi ketua DPR RI adalah Mbak Puan Maharani. Ya, intinya mendiskreditkan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai biang kerok dari permainan perundang-undangan perihal pemilu kada ini. Jadi siapa yang sebenarnya harus didemo dan juga siapa sebenarnya harus disoroti tentang masalah ini gitu loh. Ya, intinya jangan sampai salah alamat gitu ya, menyudutkan Bapak Presiden Joko Widodo yang sebenarnya kita tahu dan kita sadar bahwa tugas DPR, tugas MK, tugas presiden, jangan dicampur adukan ya. Jadi pakai ini. Salam waras ya. Dan kita perhatikan dulu beberapa slide-slide video di dalam muatan kali ini. Kita cek videonya. Foto bebek angsa masa dikuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Sadar ya guys, kalau untuk jadi waras dan cerdas itu tidak perlu untuk menjadi seorang mahasiswa. Coba lihat aja itu, perhatikan itu. Ini rakyat biasa dan orang awam gitu ya. Tetapi ya cara berlogikanya pun juga main cerdas gitu loh. Indonesia darurat, tai.
Saya siap menjadi orang yang dikatakan bodoh, pelongo-pelongo karena mendukung Presiden Joko Widodo beserta anak-anaknya menjadi kepala daerah. Sebuah negara dikatakan dalam bahaya atau darurat apabila ada kejadian perang atau krisis. Sama hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Keren ini penjelasannya guys. Yang adalah MK, yang merapatkan adalah DPR, dan yang disalahkan adalah tukang kayu. Saya rasa terlalu berlebihan kalau kita mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat hanya karena meloloskan anak dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalaupun anak Presiden Joko Widodo diizinkan untuk maju Pilkada ke depannya, bukankah ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda ke depannya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan juga wali kota? Ini menunjukkan kesetaraan. Ini menunjukkan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara, untuk berbuat jauh lebih baik lagi dan jauh lebih banyak lagi. Dan yang pasti, jabatan mereka ditentukan oleh suara masyarakat Indonesia. Salam. Kurang lebih pengertian dasarnya sudah disampaikan untuk kategori tentang peringatan darurat sebuah bangsa itu apa aja ditandai gitu ya. Salah satunya itu dia katakan bahwa darurat apabila negara itu mengalami krisis. Ya kurang lebih itu. Tetapi itulah, kita itu gampang sekali terpengaruh dengan emosi-emosi sosial ya, tanpa kita mengutamakan dan menjunjung tinggi logika gitu ya sebelum kita bertindak. Tahukah kalian para demonstran Nggak tahu, Bang. tahun 98 yang cerdas Kita simak dulu penjelasannya ya guys. demonstran tahun 2024 yang tolol. Mari kita buat sedikit perbandingan dengan akal sehat. Para demonstran tahun 98 terjadi karena mereka tahu benar bahwa pada waktu itu kepemimpinan Soeharto itu terlampau lama, dan juga berapa banyak aset atau kekayaan negara yang dijual ke negara asing. Dan pada waktu itu 85% masyarakat seluruh Indonesia muak terhadap kepemimpinan Pak Harto yang terlampau lama. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi turun demo di kantor DPR pada waktu itu, masyarakat dengan sepenuhnya mendukung. Sehingga demo tersebut membuahkan hasil, akhirnya Soeharto berhasil dilengsarkan. Iya. Nah sekarang Betul. Apakah mereka sedang di mahasiswa-mahasiswa apa namanya? yang sekarang Distir sama oknum? tolol. Mereka turun demo mengatasnamakan rakyat, demo menggugat keputusan MK dan juga DPR yang kemarin tentang ambang batas usia calon kepala daerah untuk maju. Seharusnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi Mantap. yang urgen yang harus Anda Cerdas, demo abang. atau Anda protes di DPR adalah Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi tahun 2016, yang sampai Keren hari ini ini penjelasannya guys. DPR tidak mau mengesahkan. Itu yang harus Anda demo, karena itu adalah menyangkut kesejahteraan adik-adik di masa yang akan datang. Jangan Anda turun demo tentang hal yang tidak ada urgensinya, yang merugikan diri Anda sendiri. Betul sekali Bang. Ya. Jangan Anda turun demo untuk membela kepentingan elit politik tertentu, yang rugi Anda sendiri. Anda turun capek-capek, panas-panasan, yang nikmati elit politik itu. Anda turun
teriak Iya, teriak sampai suara Anda habis pun juga. yang ketawa elit politik itu. Yang nikmati kan Ayo oknum kawan politik. Ya, berpikir dengan akal sehatmu. Saya pribadi memahami dan menanggapi dari setiap diksi-diksi yang disampaikan sangat sederhana, tetapi perbandingan kualitas mahasiswa dari sebelum dan sesudah itu sangat mencolok sekali kalau kita perhatikan. Ya, bagaimana sorotan terhadap masalah itu benar-benar sangat urgen. Ya, tidak asal-asalan, apalagi dugaan-dugaan kalau itu ditunggangi oleh elit-elit politik, ya sangat disayangkan sekali. Oh, yang menikmati itu kan elit politik. Ya, ayo fokus kepada pendidikan, ya selesaikan. Kalau memang ke depan untuk fokus kepada politik, ya belajarlah dulu yang baik. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo ke sana, Lanjutkan, demo Opung. ke sini, la 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 la. Maksudnya bukan kita sok-sokan mau membela Bapak Presiden Joko Widodo, enggak ada itu. Tetapi justru kita sangat menjunjung tinggi dan juga mendorong, ya apabila ada upaya untuk melakukan demonstrasi, ya harus tahu dulu sebenarnya masalahnya. Ya apa sih yang paling urgen, lagi pilkada lagi. Jadi yang sebenarnya yang sangat merugikan kita, ya bangsa ini adalah korupsi, bukan soal masalah ambang batas mengikuti pemilihan gubernur gitu loh. Halo, pagi. Gua cuma mau kasih tau lu buat yang demo-demo ya. Demo boleh, tapi jangan ngerusak. Itu fasilitas gedung gerbang DPR itu dibiayain oleh uang rakyat. Pajak kita semua termasuk gue. Setengah mati udah bayar pajak, lu rubuhin lagi, lu rusak lagi. Nenek moyang lu mau ganti main monyet. Kalau demo aja, jangan anarkis. Kayak anak kesetan aja lu. Kayak orang Afghanistan, orang Yaman lu rusuh. Lu kalau mau bikin rusuh ke Afghanistan no, ke Yaman, monyong. Goblok, Setuju. demo menyuarakan aspirasi pakai otak. Lu goblok lu, bukannya mikir kayak ngerusak fasilitas negara. Juga lu bilang Jokowi begini tanpa Jokowi kita nggak bisa Jakarta terutama begini maju. Pikir Pak ya. Kalau kayak gini, rasa-rasanya saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tindakan demonstrasi itu mereka mewakili siapa? Ya itu atas dasar aspirasi oknum atau atas bayaran atau gimana? Atau mereka yang dari partai yang kemarin kalah di dalam pemilihan presiden? Buat kalian Kita simak dan para perhatikan pembenci dulu penjelasan Bapak ini ya Pak guys. Jokowi, saya mau tanya kalian, sebutkan satu saja seorang manusia, tokoh, politisi, mantan presiden, siapapun, dari presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-6, yang bisa menyamai prestasi Bapak Jokowi. Satu saja. Kalian, para pembenci, yang terus menarasikan kebencian dan ingin menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi. Sebutkan satu aja yang bisa menyaingi Bapak Jokowi. Tidak ada. Tidak ada satupun seorang manusia, baik dia tokoh, negarawan, apalagi yang hari ini terus menarasikan, menjelekkan nama baik Bapak Jokowi, yaitu elit PDIP dan Megawati serta Ketua DPR. Ya, kita harus jujur mengakui Wah ini keren dan mantap sih bahwa penjelasannya. tidak ada Lanjutkan. seseorang seperti Bapak Jokowi. Dialah yang membangun bangsa ini selama 10 tahun. Apa yang bisa kita capai saat ini itu adalah berkat Jokowi.
hanya seorang yang berbesar hati dan memiliki hati nurani dan pikiran yang waras seperti seorang Prabowo mengakui bahwa Bapak Jokowi sungguh layak diteladani. Semua kesalahan ditimpakan ke Bapak Jokowi. Putusan MK, ya, keseleoknya lidahnya seorang Bahlil, ketua umum yang mengatakan Raja Jawa. Ya Pak Bahlil terlalu banyak kata-kata sampai keseleok lidahnya. Begitu. Tapi itu kan bukan dengan maksud menghina. Ya. Prestasi yang Bapak Jokowi sudah capai, tinggal 2 bulan lagi akan menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada seorang Prabowo. Dan dia akan meneruskan lebih hebat lagi prestasinya. Itulah yang kita harus harapkan dan kita doakan. Dan kita harus mengakui Bapak Jokowi adalah legenda hidup yang kita harus jaga harkat dan kehormatan. Saya mengajak Projo dan semua simpatisan Bapak Jokowi, jangan berdiam diri. Ambil tindakan, bersuara. Jangan biarkan orang edan, orang sirik, pembenci Jokowi menarasikan, membangun opini untuk menjatuhkan nama baik Bapak Jokowi. Ayo bersuara. Saya tidak dibayar 1 sen pun oleh istana, pemerintah, baik siapapun. Saya tidak masuk dalam organisasi apapun. Saya adalah pribadi sebagai bangsa Indonesia. Kalau Anda melihat DM yang saya terima, orang-orang yang menyetujui pendapat saya, kalian akan melihat betapa Bapak Jokowi sangat dihargai dan dicintai. Ya, masih tinggal 2 bulan. Bapak Jokowi sedang bekerja berberes, menyiapkan masa depan bangsa Indonesia untuk masuk ke Indonesia Emas 2045. Tetapi elit PDIP, ya, apa saja Anda celah, ya, baik Deddy Sitorus, cara menaruh tangannya aja dikomentari, seperti seorang Kaisar Ming katanya. Sudahlah, kalian elit PDIP yang tidak suka dengan Bapak Jokowi, diamlah. Makin banyak mulut, kalian terlihat bau busuk seperti kentut. Sungguh, kenapa? Karena kalian tidak bisa dibandingkan dengan seorang Jokowi. Dia terlalu hebat. Kalian terlalu jelek. Jadi lebih baik stop. Tutup mulut kalian. Ya. Jangan memanfaatkan setiap kali situasi untuk menjelekkan Bapak Jokowi. Dia akan lengser dengan sempurna. Finish well. Ya. Jadi kita yang simpatik dengan Bapak Jokowi terus narasikan yang baik, karena kita tahu penerus Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, ya, Gibran Rakabuming Raka, dia akan lebih hebat lagi dari pemerintahan Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar yang baik, fondasi yang baik bagi bangsa ini untuk maju. Ya, semoga Prabowo bisa berhasil lebih hebat dan menjaga juga martabat daripada Bapak Jokowi. Dan jangan lupa saya katakan kalian para pembenci, itu wakilnya presiden, itu wakil presiden itu Gibran Rakabuming Raka itu adalah putra Bapak Jokowi. Dia tidak akan tinggal diam. Ya. Jadi kalian tutup mulut para pembenci. Ya. Kalau tidak, segala sumpah serapah akan kembali kepada kalian. Ya. God bless you all. Begini guys. Jadi
Berbicara tentang Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya dia sebagai manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Dan sudah barang tentu dia tidak lepas dari kelemahannya dan juga tentunya ada juga masalah-masalah di dalam pemerintahannya. Tetapi inti dari tanggapan dan juga sorotan yang disampaikan oleh Bapak ini, dia fokus kepada para pembencinya Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi maksudnya gini, setiap narasi-narasi yang dibangun yang pada akhirnya mendiskreditkan Bapak Presiden Joko Widodo, kita jangan sampai dan hati-hati untuk tidak terpengaruh dengan itu. Kita perlu menghargai setiap program-program dari setiap kebijakan-kebijakan, setiap rekam jejak yang sudah secara nyata dirasakan khusus saya secara pribadi. Kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo itu sangat-sangat membantu keluarga saya. Jadi di sini bukan dalam pengertian saya mau bersikap balas budi, tetapi kita harus perlu perhatikan, perlu membedakan mana kritikan yang membangun, mana kritikan yang sebenarnya itu membabi buta dan menjatuhkan. Ada apa sih sebenarnya dengan anaknya Pak Jokowi itu? Hah? Nyalon jadi wakil presiden, jadi pada kemerutuk, ribut. Terus ini mau nyalon jadi wakil lihat masyarakat di DKI Indonesia Jakarta ini. juga pada kemerutuk. Hei, kemarin-kemarin itu si anaknya Pak SBY nyalon terus nggak jadi itu. Kalian-kalian juga pada nggak komen. Terus anaknya Bu Megawati itu jadi ketua DPR RI. Kalian juga diem-diem aja. Giliran anaknya Pak Jokowi dicintai rakyatnya aja pada ribut semuanya. Walah, nepotisme lah, apalah. Ini bukan masalahnya anaknya siapa, tapi permasalahannya anak lu mampu nggak, bos? Kalau kalian mempermasalahkan anak, mantu, saudaranya Presiden Jokowi jadi calon kepala daerah, sebenarnya kalian juga sedang mempermasalahkan kualitas rakyat Indonesia dalam memilih pemimpinnya sendiri. Kita pahami dulu ya, pemilihan langsung ini kan sebenarnya didesain sebagai sistem yang katanya paling bagus dalam memilih pemimpin. Artinya, walaupun dia anak presiden, walaupun dia anaknya ketua partai, anaknya siapapun, tetap pada akhirnya yang pilih adalah rakyat. Seharusnya mereka-mereka yang mempermasalahkan keluarganya Presiden Jokowi jadi calon kepala daerah, seharusnya orang itu juga mempermasalahkan kenapa semua level kepala daerah dipilih secara langsung. Kalau gue pribadi, gue termasuk yang setuju bahwa level gubernur itu nggak usah dipilih secara langsung. Cukup dari presiden dan DPRD dari daerah tersebut. Karena memang gubernur itu juga sebenarnya tidak punya wilayah otonomi kan. Yang punya wilayah otonomi itu kan wali kota dan bupati. Jadi perebutan kekuasaannya tidak sebesar sekarang. Kalau hari ini kalian ribut karena anak mantu saudaranya Presiden Jokowi jadi calon kepala daerah, tapi kalian diam saja dengan sistem pemilihan langsung di semua level pimpinan daerah, kalian jadi nggak konsisten. Pilih salah satu. Kalau misalnya memang kalian percaya bahwa pemilihan langsung kepala daerah di semua level itu adalah yang terbaik, ya sudah, jangan permasalahkan siapapun calonnya, karena kalian mempercayakan rakyat mampu memilih pemimpinnya. Tapi kalau kalian mempermasalahkan, permasalahkan juga sistem pemilihan langsungnya, karena artinya kalian nggak percaya bahwa rakyat mampu memilih pemimpinnya di semua level. Di sini mah kita senangnya suka cari masalah. Jadi ibaratnya kalau nggak ribut itu kayaknya ada yang kurang di Indonesia. Ibaratnya ribut itu seperti makanan. Jadi kalau nggak ribut pasti lapar. Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana, benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Yang paling saya suka dari Bapak Presiden Joko Widodo, ya, kesabarannya dan dewasa di dalam demokrasi di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu membuat kita sebagai masyarakat kecil pun juga
berani membuka suara, berani berbicara di setiap ruang-ruang. Bayangkan bagaimana masa-masa sebelum, kalau kita berani kritik pemerintah, selesai, ya. Jadi kita justru berbangga hati dan juga bersyukur di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu kita bebas untuk menyatakan aspirasi kita. Kita dengan bebas untuk melakukan demonstrasi di depan DPR dan di depan Istana Negara. Masalah-masalah seperti ini yang seharusnya orang perhatikan dan juga lihat. Tetapi mereka saling menghasut satu dengan yang lain tentang Bapak Presiden Joko Widodo itu membuat sikap nepotisme ya terhadap keluarganya sangat-sangat disayangkan sekali, menunjukkan bagaimana sakit hati dari para lawan politik Bapak Presiden Joko Widodo itu semakin menjadi-jadi. Demikian juga sebagai kalangan mahasiswa harus dengan bijak dan dewasa bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menyatakan aspirasi dari masyarakat. Tahu betul kajian-kajian berdasarkan kasus yang semacam apa yang mendorong sampai harus turun ke lapangan. Itu yang harus penting dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat tindakan. Lagi-lagi kita perhatikan mengenai sikap anarkis di dalam situasi demonstrasi yang dinyatakan di depan gedung DPR. Pagar-pagar gedung DPR itu dirusak. Sadarkah kita bahwa itu adalah fasilitas yang dibangun itu juga dipakai dari uang pajak masyarakat? Bahwa setiap fungsi masing-masing di dalam parlemen itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Tugas presiden, tugas DPR, tugas DPR, tugas MK, tugas MK. Jadi jangan dicampur baurkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mau pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.